Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kitab Duruzul Lughah Al-Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Al-Juz'ul Awwalu Dr. Fi Abdurrahim. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga mengenai alif lam atau al. Alif lam disebut juga dengan harfu ta'rif, huruf yang menunjukkan sifat muayyan atau tertentu. Contoh, baitun. Baitun awalnya tanwin berubah menjadi al-baitu. Baitun masih umum, rumah. Sedangkan al-baitu sudah tertentu, misalnya rumah itu. Sudah diketahui rumahnya rumah yang mana. Kemudian contoh keduanya masjidun. Kemasukan alif lam jadi al-masjidu. Awalnya tanwin berubah menjadi doma. Tanwinnya hilang. Ketika kemasukan alif lam, maka yang awalnya tanwinnya hilang, diganti dengan alif lam, al-masjidu. Artinya masjid itu. Qalamun berubah menjadi al-qalamu, pulpen itu. Nah, di sini ada kaidahnya. Yuzafu tanwin inda dukhuli alif lam. Jadi begitu kita berubah bentuknya menjadi ta'rif, menjadi muayyan atau ma'rifah, maka tanwinnya dibuang ketika kemasukan alif dan lam, tanwinnya dibuang. Contoh, al-qalamu maksurun. Al-qalamu. Jadi bukan al-qalamun, tapi al-qalamu. Pulpen itu patah. Kemudian contoh yang kedua, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jadi kalau contohnya al-babun, nah ini salah. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu sedang duduk. Jadi bukan, contoh yang salah adalah al-waladun jalisun. Nah ini salah, al-waladun, harusnya al-waladu. Sehubungan dengan alif dan lam, nah ini istilah mengenai kata benda. Kalau dia berbentuk tanwin, itu namanya nakirah. Sedangkan kalau dia berbentuk alif lam, tadi yang kita sebut dengan harfu ta'rif, itu kita sebut dengan ma'rifah. Wal ma'rifatu. An-nakiratu, secara definisi, an-nakiratu syai'un ghairu muayyan. An-nakirah itu sesuatu yang tidak tertentu, maksudnya masih umum. Nahwu misalnya baitun, rumah, qalamun, pulpen, rajulun, laki-laki, bintun, anak perempuan. Sedangkan al-ma'rifatu syai'un muayyanun, sesuatu yang sudah tertentu. Nahwu misalnya al-baitu, rumah itu, al-qalamu, pulpen itu, ar-rajulu, laki-laki itu, al-bintu, anak perempuan itu. Baitun yasmalu kullal buyut. Kalau kita mendengar kata baitun, itu mengandung semua rumah, secara umum semua rumah. Walisa baitan muayyanan, dan tidaklah rumah itu rumah yang tertentu. Sedangkan kalau berubah dari baitun, dari nakirah menjadi al-baitu ma'rifah, ini ya dulu ala baitin muayyanin bizatihi, menunjukkan rumah yang sudah tertentu zatnya, ma'rifah. Ini mengenai nakirah dan ma'rifah. Kemudian kita membahas mengenai al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu yuntaku sukun 'alal lam. Misalnya al-qamar, disebutkan sukunnya di atas lam. Jadi ada kata benda al-qamaru. Nah, ini lamnya disukun, kedengaran bunyinya secara jelas, al-qamaru. Sedangkan al-hurufus syamsiyatu la yuntaku sukuna 'alal lam. Tidak disebutkan sukun di atas lamnya. Wa tudau syaddatun 'alal harfil ladzi ba'dahu. Sedangkan dia diletakkan syiddah, tasdid, atas huruf setelah lam tadi. Misalnya asyamsu. Setelah lam ada tasdid,
Dan kemudian dibacanya bukan al-samsu tapi asyamsu, langsung dibaca ke huruf setelah lamnya, asyamsu, matahari. Contoh-contohnya al-huruful qamari yaitu misalnya al-abu bapak, al-babu pintu, al-jannatu surga, al-himaru keledai, al-khubsu roti, al-ainu mata, al-ghada'u makan siang, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak kecil, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Ini huruf qamariyah. Sedangkan huruf samsiyah, al-huruf samsiyatu hiya misalnya at-tajiru seorang pedagang, as-saubu pakaian, ad-diku ayam jantan, az-zahabu emas, ar-rajulu laki-laki, az-zahratu bunga, as-samaku ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, at-talibu pelajar, az-zahru punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Cukup pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.